Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sanggutors. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua nih? Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana di kesempatan kali ini ya kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya untuk price-nya Bitcoin masih naik turun, dia berada di area 104, 103 bahkan sempat menyentuh di area 101 ribuan ya. Oke, semoga saja nanti saat kalian melihat price atau parameter harga daripada Bitcoin di video ini harganya jauh lebih baik lagi. Amin ya. Terus kalau kita lihat secara overallnya altcoin udah ada lah ya beberapa yang mulai recover, cuman mayoritas masih didominasi dengan warna merah merona-rona alias meronta-ronta ya kawan ya. Oke, nah kali ini kalau kita lihat bersama-sama ya untuk kinerjanya sih masih meronta-ronta seperti ini termasuk dari PP ya termasuk ada Bitget token terus di sini ada Pi Network ya. Pi Network ini cenderung sempat menyentuh di kepala 60 ya tapi dia sedikit recover atau rebound dan semoga saja Pi Network ini bisa grow up, bisa bangkit gitu bro ya, nggak junam gitu harapannya karena di sini ada beberapa poin nih ya, ada beberapa informasi yang notabene apakah informasi ini bisa mengangkat harga daripada Picoin atau malah akan membawa junam untuk Bitcoin. Kita bahas. Nah, jadi di sini ya, apakah harga jaringan Pi bersiap melonjak besar menjelang hari Pi? Oke. Jadi mengapa harga jaringan Pi yang lesu mungkin berada di puncak kenaikan menjelang Pi Day 2? Oke, menarik ya. Nah, jadi di sini bro, kalau kita lihat bersama-sama ya, harga Pi Network kan itu anjlok banget gitu ke level support penting mingguan. Nah, di mana harga telah membentuk pola grafik unik yang dapat menyebabkan lonjakan besar menjelang Pi Day pada tanggal 28 Juni. Nah, pada tanggal 28 Juni itu kan akan ada beberapa pembaruan daripada Pi Network ya, termasuk mungkin peluncuran dApps ya, termasuk dari pelistingan kalau nggak ada drama ya semoga saja ada pelistingan. Nah, pemulihan seperti itu dapat mendorongnya ke titik psikolog di area 1 dolar ya. Amin semoga saja bro ya. Atau bahkan di area 1,6 dan price target kita adalah di area 2 dolaran. Nah, tertingginya di bulan lalu. Oke. Jadi analis teknis harga jaringan Pi pemulihan tidak dapat dikesampingkan. Harga Pi Network sendiri tetap tertekan karena apa kejatuhan dari pasar kripto bro. Ya, memang Picoin itu koreksi lumayan dalam ya bro dibandingkan altcoin lainnya. Salah satu faktornya adalah terasa kekecewaan dari sekian besar komunitas Pi Network. Yang kedua didorong juga oleh pasar yang belum kondusif juga. Oke. Harga telah turun di bawah rata-rata pergerakan MA50 periode ya pada grafik 8 jam. Sebuah tanda bahwa tren bearish telah terjadi. Namun pola teknis yang lebih berlawanan menunjukkan potensi rebound. Oke, Picoin telah membentuk pola 3 dasar miring. Indikator MACD menunjukkan divergensi bullish, terus tekanan Bollinger Bands itu mengisyaratkan pemulihan. Grafik 8 jam menunjukkan bahwa harga koin Pi telah stabil pada level support yang krusial. Harga ini bertepatan dengan garis tren naik yang menghubungkan ayunan terendah sejak 7 April adalah tanda ya lehernya berada di area 1,6 dolar. Oke, pola triple bottom seringkali menunjukkan bahwa bears takut menempatkan short trade di bawah level support tersebut. Pola ini ditandai dengan 3 titik terendah dan neckline yang berbeda. Nah, indikator MACD juga menunjukkan tanda-tanda pembentukan pola divergensi bullish. Divergensi ini terjadi aset-aset berada dalam tren turun dan dunia garis MACD bergerak pada naik. Penembusan biaya terjadi saat dua garis melintasi garis nol volume mulai naik. Nah, penyebab 3 garis indikator MACD juga telah menyempit menandakan bahwa volatilitas telah berkurang. Pergerakan besar kedua arah seringkali mengikuti tekanan Bollinger Bands. Misalnya yang terakhir nih pada akhir April dan awal Mei menyebabkan penembusan besar. Oke ya bro ya. Nah,
Kalau kita lihat dari gambar ini ada beberapa poin yang dianggap sebagai triple bottom ya, dengan tanda ini ya bro ya, anak panah 3 ini ya. Ini mengindikasikan kalau triple bottom ini dihormati gitu bro ya, maka ini akan terjadi pembalikan tren atau a rebound yang terjadi. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari garis di bawahnya MACD ini dengan trendline ini bro ya, kita lihat oke, kita berbesar seperti ini. Oke ya. Nah, ini mengindikasikan akan ada terjadinya rebound mengingat volume juga udah mulai naik gitu kan. Nah, semoga saja hal ini bisa terjadi dalam waktu dekatnya. Amin ya. Terus di sini bro, kalau kita lihat juga ya, untuk si Pi Network target harganya yaitu oleh karena itu kenaikan harga yang tajam kemungkinan akan mendorong koin Pi itu sampai di area 86. Oke. Nanti kalau memang Pi Network itu bisa menyentuh di kepala 86, ayunan tertinggi pada tanggal 22 Mei, pergerakan di atas level tersebut akan membawa target berikutnya pada level psikolog yaitu di area $1, naik sebesar 60% dari level saat ini. Prospek harga daripada Pi Network yang bullish akan menjadi tidak valid jika turun di bawah sisi bawah saluran. Karena apa? Hal ini atau hal itu akan membatalkan triple bottomnya. Nah, prediksi harga jaringan Pi antara tahun 2025 sampai di area tahun 2030 di mana harga dari Pi itu menjadi katalisator. Oke, katalisator potensi berikutnya untuk harga jaringan Pi adalah hari Pi itu. Nah, di mana yang akan terjadi pada tanggal 28 Juni, hari Pi yang juga dikenal sebagai hari Tau tertentu untuk merayakan huruf Yunani itu. Jadi acara Pi itu ya dapat memicu lebih banyak diskusi tentang Pi yang dapat berujung pada pemulihan. Selain itu, tim inti daripada Pi dapat memutuskan untuk menggunakan hari itu untuk membuat pengumuman besar di jaringan Pi Network. Yang terpenting adalah satu atau lebih bursa kripto dapat memutuskan untuk menggunakan hari tersebut untuk mendaftarkannya. Langkah seperti itu akan menyebabkan lilin dewa seperti yang telah terjadi pada token lain di masa lalu. Misalnya, harga daripada Rave Coin melonjak hingga 90% pada hari Kamis setelah didaftarkan di Upbit. Nah, jadi di sini harga koin Pi telah mengalami tekanan dalam beberapa bulan terakhir. Memang ya bro ya, Pi coin itu tertekan lah harganya. Nah, semisal ada pelistingan mungkin masuk ke Upbit ya kan, masuk ke Bybit atau masuk ke mana Binance. Wah, ini sangat mantap jiwa ya. Semoga saja bro ya, semoga saja pada tanggal 28 Juni 2025 ini nanti Pi coin bisa listing ke dalam platformnya Binance. Amin ya. Intinya disclaimer dulu lah ya, semisal nanti dia mampu recover sampai kepala 8, jangan lupa untuk taking profit jangan ditunggu-tunggu ke $1 karena belum tentu harga bisa ke $1 ya. Tapi kalau taking profit jangan 100%. Semisal nanti kalian taking profit di kepala 0,8 20-30%, semisal harganya masih kuat untuk naik, setidaknya kita masih punya koinnya gitu bro. Oke, mungkin ini dulu. Tetap